Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tema dari kami, yaitu penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana. Adapun anggota kelompok saya yaitu Rahmat Hidayatullah, Muhammad Syair Fadillah, Ivan Nazir Setiawan, dan saya sendiri Andi Muhammad Ikrar, dan RA Jihan Salsabila. Mungkin langsung saja untuk anggota kelompok saya, Rahmat Hidayatullah, Muhammad Syair, Ivan Nazir, Jihan, langsung membacakan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana. Menurut Muljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan. Instrumen penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain: yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Penegakan hukum lingkungan dalam aspek pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup telah diatur mengenai ketentuan pidana dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120. Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan-persyaratan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 ini paling tidak telah menjelaskan 3 cara penegakan hukum lingkungan, yakni penegakan hukum secara administratif, penegakan hukum melalui pengadilan hukum yang di luar pengadilan atau pengadilan perdata. Adapun ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH terbagi dua, yaitu pertama, delik material. Delik yang dimaksud adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini, ketentuan yang timbul dari akibat atas tindakan dan atas perbuatan tersebut. Delik material diatur di dalam pasal 98, pasal 99, pasal 112 UU PPLH. Adapun delik formilnya adalah delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini, perbuatan atau tindakan yang dilarang. Delik formil diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 115 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Asas-asas yang terkandung dalam penegakan hidup pidana dalam lingkungan hidup. Yang pertama, asas legalitas, principle of legality. Asas legalitas memberikan makna kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, serta penerapannya mampu memberi batasan, ketegasan, dan kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Yang kedua, asas pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Yang ketiga, asas pencegahan, the precautionary principle. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formal pada UU PPLH diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang ringan, sedang, dan yang terakhir yang paling berat. Dan yang keempat dan terakhir, asas pengendalian, principle of restraint. Asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Kriteria instrumen dalam menegakkan hukum lingkungan. Dalam lingkungan hidup, perkara di pengadilan perlu memperhatikan instrumen yang digunakan. Dalam hal ini, perlu kita perhatikan rambu-rambu atau kriteria dalam memilih penerapan instrumen administratif atau instrumen hukum pidana. Kriteria itu antara lain: 1. Kriteria normatif, 2. Kriteria instrumen, dan ketiga kriteria opportunities. Kriteria normatif berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi. Dalam hal ini biasa disebut high ethical negative value. Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara moral, disebut socially most reprehensible. Kriteria instrumen yang bersifat pragmatis seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan, maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan. Jika yang menjadi tujuan adalah pemulihan keadaan dan perbaikan kerusakan, instrumen administrasi yang enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu, maka instrumen hukum pidana yang lebih baik diterapkan. Sebaliknya, jika polisi atau jaksa yang enggan bertindak memberikan sanksi administratif yang diterapkan. Jika dipandang bahwa penerapan instrumen administrasi akan melalui prosedur yang sangat panjang, lebih baik untuk menerapkan hukum pidana, dan sebaliknya jika pembuktian hukum pidana sangat sulit, sebaiknya instrumen administratif yang diterapkan. Terakhir, kriteria opportunities. Kriteria opportunities termasuk dalam penerapan instrumen administratif yang tidak dapat berjalan. Misalnya, tidak dapat dikatakan paksaan administratif atau uang paksa, duangsom, dan karena pembuat telah pailit atau bangkrut. Lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Sebaliknya, jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas jaksa, sebaiknya untuk menerapkan instrumen hukum administratif. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana. Penggunaan instrumen hukum pidana memiliki hambatan dalam penyajian alat bukti. Tak hanya itu, diperlukan pemikiran masalah lainnya yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan. Efektivitas instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam praktik peradilan. Bahwa instrumen hukum pidana lebih efektif karena jaksa mempunyai wewenang daya paksa yang lebih luas, misalnya penahanan, penggeledahan, eksekusi yang lebih cepat. Instrumen hukum pidana tidak menjerakan orang yang melanggar saja, tetapi juga ditujukan orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kalau tidak ingin dikenakan sanksi pidana. Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun lebih daripada itu, hukum lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun jika kesadaran tersebut tidak ada, maka hukum wajib ditegakkan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.